Hai guys, kembali lagi di podcast SMK PGRI 2 Badung bersama saya Yuliantara. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Deva, yang dimana Kak Deva ini baru saja dipilih sebagai Ketua OSIS di SMK PGRI 2 Badung. Ini dia Kak Deva, dan bagaimana Kak untuk kabarnya pada hari ini Kak? Ya, Stungkaro baik. Baik aja? Ya, baik dan senang. Terus di sini kan kakak baru dipilih jadi ketua OSIS nih ya kak. Ya, Apa keinginan kakak untuk kedepannya dilakukan untuk OSIS di SMK PGRI 2 Badung nih kak? untuk keinginan kedepannya, saya ingin memajukan SMK PGRI 2 Badung sebagai SMK pusat keunggulan dan meningkatkan mutu kerja OSIS. Itu aja kak, ada lagi? Dan meningkatkan program-program OSIS dan membangun program yang baru untuk sekolah. Terus apa aja kegiatan OSIS yang udah dilakukan kak selama ini kak? Kegiatan OSIS seperti membuat bibit pakcoy. Kemarin kita buat event apa tuh gini Tirta Yatro ke Buleleng, dan kegiatan OSIS kali ini ingin membuat program baru yaitu membuat bibit seledri da- dan menjalankan program-program yang belum berjalan. Oh mungkin kan membuat bibit seledri, bisa nggak kak sharing-sharing sama kita gimana mungkin proses untuk menjalankan bibit seledri itu kak? Ya bisa sebenarnya, tapi kami kan dari pihak OSIS masih menunggu dari pembina untuk berkoordinasi apakah program itu bisa berjalan dan tidaknya. Berarti eh, menunggu apa itu namanya? Kepastian Kepastiannya dari, dulu. ya, Berarti kesibukannya untuk jadi OSIS itu ada nggak kak? eee, Yang bisa diceritakan sama kami kak? ada sebenarnya kesibukan yang dibuat OSIS. Kesibukan itu ialah seperti waktu ini kita terhambat untuk panen bibit pakcoy, dan kami waktu ini me memanen tuh pada hari Rabu dengan kecepatan, biar gak terhambat dan sayur itu gak termakan oleh belalang, karena waktu ini pernah dimakan belalang. Eee, Makanya panen hidroponik itu dipercepat supaya, eee, sayur itu bagus Heeh. dan daunnya terlihat hijau dan tidak dimakan belalang. Itu aja kak. Iya. Berarti untuk selain itu kakak ada hobi khusus nggak kak selama ini kak? Kalau hobi saya seperti bongkar motor, racing, Berarti tune sesuai up, sesuai dengan jurusan kakak nih ya ya. kak. Terus gimana sih kak kesan kakak kan di sekolah SMK Pegiri 2 Badung ini kan kakaknya ngambil jurusan TBSM ya. Ya, Eh, Kenapa kakak bisa memilih jurusan itu kak? karena saya motivasi dengan bapak saya. Bapak saya dulunya sekolah di sini sebagai alumni SMK PGRI 2 Badung. Saya ingin meningkatkan ekonomi keluarga dengan saya ikut terjun di SMK PGRI 2 Badung dan sebagai sekolah pusat keunggulan. Dan saya berpikir, mengapa tidak di sekolah lain memilih sekolah yang lebih bagus dan enak gitu. Karena saya berpikir kan rumah saya dekat, enggak karena rumah dekat, saya mentingin ilmu dan daya kerja prakteknya lebih lama daripada sekolah lain. Gitu aja. Ya. Oh berarti selain itu, selain hobi mungkin ada nggak kesan-kesan yang kakak suka dari sekolah ini yang nggak bisa dilupakan gitu kak? Mungkin sama teman-teman kakak mungkin bisa diceritakan kak. Kesan kesan saya waktu ini pas pemilihan calon ketua OSIS, saya bangga dengan diri saya sendiri, saya bisa berbicara di depan umum dengan banyaknya Heeh. warga SMK PGRI 2 Badung dengan pede dan percaya diri. Saya gak nyangka saya mendapatkan pilihan suara sebanyak 440 orang siswa, dan saya sebelum berbicara di depan, saya sempat putus asa, tapi dengan keputusasaan saya itu, saya bangkit, saya bisa, dan saya
bisa menjalankan itu dengan maksimal. Terus sebelum ikut jadi ketua OSIS ini, ada nggak Kak yang menyuruh Kakak jadi ketua OSIS? Apa itu keinginan Kakak sendiri, Kak? Sebenarnya pembina yang memilih saya, tapi saya juga ingin jadi ketua OSIS, ingin memajukan sekolah dan ingin meningkatkan mutu kerja OSIS. Selama pemilihan berjalan, saya gak ada paksaan sama sekali. Oh, berarti itu keinginan sendiri ya Kak ya? Ya, Kakak juga senang ya melakukan ini ya? ya sungkawa senang. Langsung karena senang dulu ya. Ya, Berarti mungkin ada nggak Kak? Mungkin hal-hal yang mendorong Kakak untuk semangat untuk menjalankan pekerjaan sebagai ketua OSIS ini Kak? saya ada yang ingin mendorong. Mendorong itu dari ketua OSIS yang lama. Ketua OSIS yang lama kan agak lalai Iya. pekerjaannya, dan saya agak mau itu terjadi di jabatan saya yang di tahun ini. Saya agak mau OSIS itu lalai dan lalai pada program-program sekolah dan program OSIS yang sudah dibuat. Oh, berarti Kakak ingin memajukan ya Kak Ya, misalnya Kak. memajukan SMK PGRI 2 Badung. Terus tadi kan Kakak ingin melakukan proyek baru ya. Iya. Bisa nggak sharing-sharing mungkin apa aja proyeknya itu Kak? Pertama, proyek itu kan seperti membuat beats ledri, mengaktifkan sidak di kelas-kelas, dan mengaktifkan sidak sepeda motor, dan menertibkan pengendara SMK PGRI 2 Badung tetap menggunakan helm. Oh seperti itu aja ya Kak. Ya, Berarti kalau Kakak misalnya di kelas itu biasanya pelajaran apa yang Kakak suka di kelas Kak? pelajaran saya suka pelajaran mesin. Mesin. Ya, Lagi? mesin sama kelistrikan. Kok Kakak bisa suka Kak? Ya, karena kan belajar tune up itu kan dari kelistrikan, mesin. Dari situ saya berinovasi untuk menyukai pelajaran itu. Oh, kalau selain itu ada nggak Kak? Mungkin pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika ada yang nggak suka? Ada yang suka nggak? Kalau bahasa Indonesia saya suka. Kalau pelajaran yang nggak saya suka itu matematika. Berarti kalau untuk pelajaran di pelajaran produktifnya kamu gimana itu gurunya? Oh, gurunya lumayan baik dan bisa untuk dipahami dan menginovasikan untuk kedepannya. Bagaimana kita kedepannya setelah tamat dari SMK PGRI 2 Badung ini. Terus selama Kakak belajar ini pernah nggak Kakak dihukum di kelas? Sementara ini kan pernah Heeh. gara-gara pas karate gak pakai helm. Gara-gara itu saya malu dengan diri saya sendiri. Saya sebagai ketua OSIS malah mencontohkan yang tidak baik. Hmm. Terus selain itu mungkin ada nggak Kak yang Kakak suka di sekolah ini? Atau mungkin Kakak udah punya pacar nih? Kalau pacar sih udah, tapi lain sekolah. Kok bisa suka sama orang itu Kak? Oh, karena kan pas malam minggu kita bertemu gitu di Taman Ayun kan gitu. Iya. Kan iseng-iseng minta nomor. Iya, tak tahu-tahunya lancar chat gitu. Terus pas nembaknya itu tolong Kak kasih tahu kita gimana cara nembak cewek supaya ceweknya itu terpikat sama kita Kak. Gini tuh kan cinta gak mandang dari fisik atau Iya. apa kan gitu. Kita harus tampil apa adanya aja. Kalau udah tampil apa adanya pasti cewek suka gitu. Terus kan seiring dengan perjalanan kegiatan OSIS-nya tuh ya, Ya. pernah nggak ada kendala-kendala buat Kakak dalam menjalankannya? Mungkin yang paling sulit gitu Kak. Kalau yang paling sulit sih meningkatkan kerja OSIS itu, daya kerja OSIS. Karena OSIS itu kelas 11-nya sekarang udah banyak keluar gitu. Mm-mm. Makanya sekarang OSIS itu cuma kelas 11-nya ada 3. Dari kelas TSM 2 saya sendiri, dari TKR 1, TKR 3 sama MM. Itu aja OSIS yang masih bertahan. Terus gimana caranya Kakak supaya ngejalanin OSIS-OSISnya itu supaya mau bersatu saat bekerja Kak? Saya sih ingin OSIS itu maju ke depannya dan bisa diajak kerja sama. Saya ingin menerapkan peraturan yang dibuat pada saat ketua OSIS yang lama, yaitu mengaktifkan denda kalau nggak jalan, atau piketnya itu kalau nggak piket OSIS jalan maka dikenakan denda. Mm-mm. Paling denda nominan 2.000 lah. Biar 2.000 nggak aja. ya
biar gak memberatkan si Memberatkan dosis lain ya. ya. Terus kalau misalnya ada siswa yang jadi OSIS terus dia itu malas bekerjanya Kak. Gimana itu Kak? Kalau itu malas kan saya kan sebagai ketua kan harus membimbingnya supaya dia rajin dan bisa menuruti saya. Saya sebagai ketua sih saya bangun dia dari nol sampai dia bisa rajin dan saya juga memberikan tugas itu kalau udah teman dikasih tugas, saya nggak bisa ikut diam saja kan Iya. seharusnya ketua OSIS kan harus membantu biar Heeh. kita kan susah dan senang itu bersama gitu. Untuk meningkatkan daya kerja OSIS itu, saya kan udah bilang saya akan berkoordinasi dengan pembina untuk mengaktifkan denda itu sehingga kalau pembina mengizinkan langsung karo saya aktifkan lagi. Oh, seperti itu ya. Ya. Terus sebelum Kakak jadi ketua OSIS nih, Kakak kan dipilih jadi OSIS nih ya. Itu Ya. dipilih sama wali apakah ingin Kakak sendiri Kak? Kalau itu mah waktu dulu kan dipilih sama wali. Kan sekarang dah lama kelamaan dah tahu kerja OSIS gimana dan dah tahu program-program yang apa yang belum jalan dan tidak jalan. Sekarang kan saya jadi ketua, saya inovasi dari diri saya sendiri. Saya awalnya dipilih oleh wali dan saya ingin naik dengan diri saya sendiri. Oh, seperti itu. Terus pas dipilih itu ada nggak perasaan malas untuk jadi OSIS Kak? Setelah dari dipilih itu, saya ingin meningkatkan daya kerja saya sendiri terlebih dahulu sebelum saya meningkatkan daya kerja OSIS lain. Oh, seperti itu. Ya, Terus selanjutnya ada nggak Kak kesenangan Kakak untuk menjadi OSIS ini? Mungkin momen tak terlupakan sama teman-temannya itu ada nggak Kak? momen untuk terlupakan untuk kelas 12. Terus Ya, dia ya sudah membantu saya sampai saya menjadi ketua OSIS dan saya berprihatin tuh kepada ketua OSIS yang lama yang sudah membantu saya dan menyuruh-nyuruh saya. Tapi saya dari situ saya belajar bahwa seorang ketua itu tidak hanya santai-santai aja tugasnya, tapi mau ingin menjalankan program OSIS dengan maju dan sekolah SMK PGRI. dua dong. Ya, Untuk kalau momen lucunya selama jadi OSIS ini ada nggak Kak? Kalau ada bisa diceritakan ini Kak. Kalau momen lucunya waktu ini pas SSC itu, Gimana ceritanya tuh? kan OSIS ada jualan Heeh. tuh, kan ada buat rujak viral yang isi yang isi gini tuh, bon cabe aja Heeh. kan di gini tuh, kan disuruh beli buah sama gurunya, Iya. pantasnya kan OSIS yang membeli itu kan belinya di Pasar Mengui, Heeh. malah jauh-jauh beli ke di di Tabanan. Jadinya lebih mahal ya Kak ya? Iya, lebih mahal dan, waktu itu keuntungannya menipis, karena kelapanya itu nggak kelapa gini, nggak kelapa, agak-agak tua itulah, terlalu muda, nggak ada isinya air ya gitu. Oh gitu, berarti rugi ya Kak ya? Ya rugi, turun jadinya peringkat ini. Terus harapan Kakak untuk kedepannya sebagai ketua OSIS ini apa Kak? Untuk harapan kedepannya, saya ingin memajukan SMK PGRI 2 Badung sebagai SMK pusat keunggulan dan saya akan yakin meningkatkan mutu kerja OSIS dan tidak membuat OSIS itu kendor dalam program-program yang dibuat olehnya. Kalau motivasi penyemangat Kakak ada Kak? Motivasi penyemangat sih calon-calon OSIS yang baru, Heeh. yang daya kerjanya masih bagus, gak kendor, mau disuruh dan mau kerja. Terus ada nggak Kak? Mungkin ada siswa OSIS baru yang Kakak suka gitu Kak. Mungkin dengan sukanya dari segi cara dia bekerja gitu Kak. Kalau itu sih ada, inginnya kan, kan belum dilantik kan ada pemilihan wakil. Iya. Saya sih udah ada cadangan wakil gitu untuk dipilih gitu dari adik kelasnya gitu. Mm. Kan saya suka sih dari daya kerjanya, cekatan, dan gak malas. Terus boleh nggak dibocorin namanya? Dikit aja Kak.
Namanya kalau nama lupa, tapi kalau kelasnya TSM 3, dari kelas 10 TSM 3. Kelas 10 tahun 3. Iya. Berarti karena dia cekatan gitu kakak suka sama cara kerja Ya, dia. kalau cekatan itu kan lebih gampang jadinya kerja cepat selesai, gak tertunda-tunda gitu. Gitu. Terus sebelumnya kan kakak jadi OSIS nih. Iya, Terus kan ada seksi-seksi nih ya. ya Kakak masuknya di seksi apa nih kak? di seksi 2. Seksi 2 itu kayak gimana? Bisa diceritakan Seksi kak? 2 seperti pendidik politik, narkotika gitu. Terus tugasnya itu ngapain aja kak? Kami kan di seksi 2 itu kan eh, mengundang gini apa itu wawancara, mengundang pembicara dari kepolisian, dari politik kan gitu. Berarti ada nggak kak yang udah kakak undang untuk berbicara sama kakak ini? Kalau itu udah waktu ini tapi kakak kelasnya yang Oh. menjalankan. Kalau saya sendiri saya belum mengundang siapapun. Terus kalau kakak ingat pas itu bahasnya tentang apa aja kak? KPU, Apa? KPU. KPU itu seperti apa kak? KPU itu saya sih agak terlalu mendengarkan itu waktu itu kan masih lalai gitu, kelas 10 kan pas kelas 10 jadinya itu. Oh gitu. Terus kalau teman-teman yang lain kira-kira kalau di OSIS itu seksi apa aja ada kak? Ada 9 seksi. Seksi apa ya itu? Seksi 1 ketuhanan, Heeh, seksi 2 kan politik, heeh. seksi 3 pembinaan demokrasi dan lingkungan hidup. Kalau 4 olahraga, 5 kewirausahaan, 6 segitu segitu udah ingat. Ya, Nggak ingat tahu segitu aja ya, ya. nggak tahu semua seksi gitu, karena semua beda-beda. Kalau jadi ketua kan harus apa seksi-seksi. Heeh, terus kalau seksi ketuhanan itu kan prosesnya di upacara aja kak ya. Iya. Kayak upacara apa aja tuh kak? Waktu ini pas Saraswati, Purnamo, Tilem, kan sembahyang kita Heeh. menyiapkan sarana dan prasarana yang ada di Padmosano. Terus selama sejauh ini kesan kakak sekolah di SMK Pegri ini kayak gimana kak? Kesan saya kan ya menyenangkan lah, baik gitu, senang. Dari rumah murung, di sekolah senang. Senangnya karena temen-temen ya. Ya, karena bisa berkumpul. Terus temen-temennya seru-seru nggak nih? Kalau itu sih seru-seru semua. Kadang ada yang buat lucu, saling walek gitu kan ada gitu teman-teman, tapi nggak lah terlalu membuli gitu kan. Di sekolah kan udah nerapkan bully gitu, anti bullying. Terus mungkin saat di kelas ada nggak kak yang bisa diceritakan mungkin momen-momen lucu di kelas kak sama teman-temannya? Waktu ini momen-momen lucu yang ada di kelas itu ada salah satu murid yang namanya Ale. Waktu itu kan pas Jumatan kan dia ini sholat gitu. Waktu itu kan pas dapat pelajaran buyatnya. Waktu setelah pulang setelah sholat dia kan pulang balik ke sekolah. Kan dicium lah bau rokok sama ini. Kan ditemuin tuh kotak rokok di dalam tasnya. Dia bilang, ini kotak rokok yang pas saya bawa dari Jawa, Bu. Kapan kamu Jawa? Udah 1 bulan yang lalu, Bu. Kenapa? Kan ibu Yana kan jawab, kenapa nggak waktu itu kamu bersih-bersihin tas dari habis pulang ke Jawa. Disitulah semua teman ketawa. Terus gimana? Masa dari 1 bulan yang lalu sampai waktu itu Jumat itu nggak dibersihin tasnya, kan bohong namanya. Baunya juga masih terasa gitu. Terus tindak lanjutnya pas itu gimana kak? Kan kakak sebagai OSIS nih ya. Terus gimana kakak tidak lanjutnya itu kan dipanggil ke kantor sama Pak Sosdiko dan ditanya, bagaimana ini, kenapa kamu bisa bawa ini, kenapa kamu bisa ngerokok di luar sekolah memakaikan seragam gitu. Waktu itu kan dah dipanggil di kantor kan balik ke kelas.
balik ke kelas dan disuruh diam sama buyatnya di depan dan disuruh push up. Heeh. Push up-nya itu gak boleh nyampe nyentuh keramik itu. Di situ semua orang ketawa. Heeh. Dia kan push up kan harus ini kan kuat itu, dia udah nyampe 5 aja udah capek. Terus kalau momen-momen lain ada nggak Kak? Kalau momen-momen lain waktu ini kan kelas 10 baru ada momen-momen lain. Gimana aja itu Kak? Waktu walinya keluar dari selesai jadi wali SMK Heeh. PGRI itu Badung. Itu pengalaman yang mengecewakan buat wali. Kok bisa mengecewakan? Nah, kan udah tuh semua nyaman sama walinya, sudah akur sama walinya kan. Tiba-tiba setelah naik ke kelas 11, walinya itu pindah sekarang walinya itu di SMK 1 Abian Semal. Oh, jauh ya. Iya, Berarti sedih ya. sedih, udah lama gitu dekat sama wali. Ibunya siapa itu Kak? Namanya Bu Indah. Bu Bu Indah. guru matematika. Ada nggak kalau misalnya Bu Indah misalnya ke sini nih lagi, terus Ya. gimana menurut Kakak itu? Suka nggak? Kalau Bu Indah ke sini lagi ingin ngajar di kelas kan lebih suka jadinya, dia lebih semangat gitu, nggak lesu belajar matematika. Terus sama ini lesu gitu ya? Ya lesu. Males. Ya. Oh mungkin ini waktunya udah mau habis ya Kak ya. Ya. Mungkin segini aja dari kami dan teman-teman yang lain, jangan lupa subscribe dan like channel kita ini. Dan jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Dan sekian dari kami ucapkan terima kasih.